juga tak lupa kepada Bapak dan Ibu guru yang menyempatkan waktunya untuk mengikuti forum diskusi dalam rangka visi dan prakarsa perubahan sekolah. Jadi di sini kita akan berbicara visi dan action kita untuk menggapai visi tersebut ketika visi tersebut disesuaikan dengan konteks kekinian, terutama perubahan zaman yang begitu pesat perubahannya di sekitar kita, yang pada muaranya perubahan tersebut harus berpusat pada siswa. Jadi langkahnya kita itu akan merubah visi yang sudah ada apabila dengan catatan visi sekolah kita tidak mensiratkan pada kebutuhan sesuai dengan zaman saat ini. Jadi kita di sini merupakan diskusi mengenai visi dan prakarsa perubahan sekolah yang disesuaikan dengan perubahan zaman saat ini. Mungkin ini tema diskusi yang akan kita lakukan hari ini. Nah, untuk mengefektifkan waktu, mari kita berikan baca doa dulu mungkin ya. Kita baca dulu basmalah supaya acara kita berjalan lancar. Bismillahirrahmanirrahim. Acara berikutnya yaitu mari kita buka acara tersebut dengan memberikan sambutan dari Bapak Kepala Sekolah yang pada kesempatan kali ini diwakili oleh Bapak Sony selaku Wakasek Kurikulum dari SMPN 1 Mangkar. Kepada Bapak Sony, silakan untuk memberikan sambutannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Sony, saya selaku Wakasek Kurikulum di SMPN 1 Mangkar. Selamat datang kepada Ibu Eti yang hari ini bertugas mendampingi Bu Emi sebagai calon guru program angkatan 8. Mudah-mudahan acara ini berlangsung dengan lancar. Harapan kami di sini semoga Bu Emi merupakan salah satu guru terbaik kami yang sedang menempuh program ini, yang pada kedepannya kami harapkan menjadi penggerak bagi teman-teman yang lain, khususnya untuk kemajuan siswa-siswi SMP 1 Mangkar. Tidak banyak yang bisa saya katakan. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat bagi Bu Emi. Semoga seluruh kegiatannya lancar dari sekarang, dari awal, dari kemarin hingga selesai nanti, hingga ceknya hilang menjadi efek dan berimbas kepada kami dan kemajuan seluruh stakeholder di SMPN 1 Mangkar. Terima kasih Ibu atas kehadirannya. Semoga semuanya diberikan kelancaran. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan secara resmi acara ini kita buka. Mama Bevi, silakan masuk. Terima kasih kepada Bapak Sony yang sudah memberikan sambutannya untuk membuka acara forum diskusi hari ini. Mari kita lanjutkan langsung kepada acara inti mengenai diskusi terkait dengan visi dan prakarsa perubahan sekolah. Nah, di sini kita lihat dulu tayangannya ya. Ya, ini Bapak dan Ibu, awal asal cikal bakal kita bergerak di kurikulum merdeka itu asal muasalnya ada filosofis belajar dewasa. Kabupaten Bandung Barat dengan memiliki slogan mantap, mandiri, terampil, berprestasi. Dengan akreditasi A, sekolah mempunyai beragam ekstrakurikuler yang dikembangkan. Juga segudang juara dalam berbagai kompetisi. Jumlah tenaga kependidikan
SMPN 1 Ngamra berjumlah 65 orang, sedangkan siswanya berjumlah 1.109 siswa. Lokasi SMPN 1 Ngamra berada dekat dengan lintasan kereta api Indonesia dan juga lintasan kereta api Jepang. Maka dari itu, berdasarkan letak geografis tersebut memberikan dampak potensi terhadap perilaku siswa yang perlu dibantu oleh lingkungan SMPN 1 Ngamra melalui kebiasaan-kebiasaan yang terus dilaksanakan secara bertahap sehingga membentuk karakter siswa yang menjadikan siswa berkarakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Sesuai dengan perkembangan zaman saat ini. Nah, kita di sini akan belajar merancang visi yang sesuai dengan kondisi kebutuhan siswa ke depannya. Nah, bagaimana cara merancangnya? Kita akan melihat dulu sebelumnya visi yang ada di sekolah kita, yaitu visinya cerdas dan terampil berdasarkan impact yang berkarakter pada budaya bangsa. Nah, mungkin ini visi yang tersirat, yang tertulis sekian puluh tahun berdirinya sekolah ini, visinya seperti ini. Apakah ini sudah sesuai atau belum dengan yang kita harapkan? Karena nah, ini visi dan prakarsa perubahannya. Tadi sudah ya, tujuannya sudah. Nanti kita akan merumuskan kalimat tumpang yang saya bagikan kepada Bapak dan Ibu untuk bisa nanti menuliskan kalimat visi yang sesuai dengan harapan Bapak dan Ibu pada siswa kita di kemudian hari. Nanti kita akan mendiskusikan perubahan tersebut, kemudian setelah misalkan ada rancangan, nanti kita buat laporan kepada pihak sekolah, khususnya pimpinan kita, bagaimana visi yang sudah ada di sekolah ini, apakah sudah sesuai atau sudah relevan dengan kekinian ataukah masih relevan sampai kapanpun. Mari kita diskusikan. Nah, ini tujuan kita tadi sudah ya. Nah, visinya sudah tadi. Nah, prakarsa perubahan. Nah, ini yang perlu diperhatikan dalam membuat visi adalah profil pelajar Pancasila. Jadi ada 6. Yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan beralam mulia. Yang kedua, berkebinekaan global. Kemudian bernalar kritis, mandiri, gotong royong, dan kreatif. Jadi yang dituliskan oleh sekolah ini apakah sudah mencerminkan profil pelajar Pancasila atau belum? Nah, ini poinnya. Itu. Jadi apakah ini sudah ada atau belum? Dan kalaupun memang misalkan belum, nanti kita buat visinya sesuai dengan jabaran dalam profil pelajar Pancasila tersebut. Nah, ini yang harus Bapak dan Ibu ketahui, bahwa profil pelajar Pancasila itu ada 6. Nah, ini semua terwujud nanti dalam sebuah karakter siswa ketika mengikuti pembelajaran di kelas. Jadi apapun materinya, apapun skenario
dikembangkan sesuai dengan keunikannya, potensinya, sehingga mereka bisa memaksimalkan apa yang dimilikinya sesuai dengan profil pelajar Pancasila tersebut. Nah, itu visinya. Nah, untuk bagaimana kita akan menjabarkan visi, saya akan membagikan isian berupa kertas yang Bapak dan Ibu isi sesuai dengan impian dan cita-cita. Tidak ada yang salah, tidak ada yang benar. Hanya ini sebagai bentuk stimulus supaya nanti direspon oleh pihak sekolah dalam menjabarkan sebuah visi. Nah, saya akan membagikan kertasnya. Ya, sambil menulis Bapak dan Ibu, ini kita berandai-andai saja. Kita akan bermimpi 10-15 tahun siswa ke depan itu mau jadi apa. Hanya sebagai stimulusnya bahwa apa yang kita bangun itu pada diri siswa harus sesuai dengan kodrat alamnya dan kodrat zamannya. Dan ini semua perlu waktu ya Bapak dan Ibu, karena pendidikan itu investasi, dan investasi itu tidak akan muncul dalam 3 tahun ke depan atau 2 tahun ke depan, tapi akan membentuk karakter yang sangat panjang sehingga nanti siswa akan mempunyai perilaku yang berkarakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Ya, Bapak dan Ibu silahkan ditempelkan ke depan kalimat rumpang yang sudah diisi, yang nantinya kita akan bedah untuk membuat kalimat visi yang sesuai dengan yang diharapkan oleh Bapak dan Ibu untuk sekolah kita. Ya, Pak Holik, terima kasih sudah mengisi kalimat rumpang tersebut. Nah, ini Pak Holik. Kemudian satu lagi Pak Maman yang siap untuk menempelkan apa yang sudah diisi dalam kalimat rumpang yang sudah disiapkan. Ya, pada Pak Maman terima kasih sudah mengisi kalimat rumpangnya. Mari kita baca satu persatu. Yang pertama, kita memimpikan murid-murid yang cerdas, disiplin, nasionalis, kemudian bisa beradaptasi positif terhadap perubahan dan tantangan zaman, memiliki kemampuan positif, bisa mengikuti perkembangan zaman. Jadi di sini satu kata kuncinya yaitu kalau masuk kepada profil pelajar Pancasila yaitu berkebinekaan global.
program yang sudah direncanakan, apabila tercapai dan tidak tercapainya apa tindak lanjutnya, dan apa nanti ke depan yang direncanakan kembali. Nah, program yang sudah dirancang untuk dijalankan tentunya tidak akan mulus 100%, akan tetapi semuanya ingin bergerak, mempunyai kontribusi ke arah perubahan yang positif. Itu bagi saya merupakan sebuah pencapaian yang besar apabila semua elemen yang ada di sekolah bisa memberikan kontribusi positif terkait dengan program-program yang dicanangkan untuk sekolah di kemudian hari. Contohnya program literasi misalkannya. Nah, literasi. Nah, itu semua akan tercapai apabila semua elemen di sekolah, terutama guru dan siswa itu mempunyai kontribusi yang jelas, karena yang namanya program itu tidak bisa dijalankan dalam durasi waktu yang singkat, dan itu semua butuh waktu yang cukup lama dan berkelanjutan. Tentunya dengan lika-liku dari positif negatifnya itu semua pasti ada. Jadi jikalau program tersebut tidak tercapai, bagi saya itu bukan tidak tercapai, tapi masih perlu adanya tinjau ulang dan motivasi lain, sehingga program yang baik untuk siswa tersebut bisa dilaksanakan. Jadi yang belum tercapai itu bagi saya itu adalah program yang tertunda dan masih butuh effort yang luar biasa dari Bapak dan Ibu guru serta elemen sekolah dalam mengembangkan program yang dicanangkan oleh untuk sekolah oleh saya, seperti itu. Jadi semuanya perlu terlibat. Yang namanya sekolah itu lembaga, maka tidak bisa dikerjakan oleh sendiri, dan tidak ada yang pintar dalam sebuah menjalankan program itu. Tidak ada yang pintar satu-satu, tapi semua harus memberikan andil dan memberikan kontribusi untuk berkolaborasi dalam setiap perubahan. Jadi program yang berhasil itu bagi saya sendiri adalah program yang belum 100% pun bagi saya berhasil, asalkan semua elemen bisa bekerja sama, berkolaborasi, serta memberikan perubahan positif, walaupun perubahannya hanya beberapa persen, akan tetapi terus berkelanjutan, berkesinambungan, dan konsisten dijalankan. Itu bagi saya program yang berhasil itu seperti itu. Menjalankan program itu untuk pembelajaran saya terkait dengan literasi digital, bagaimana siswa saya bisa belajar sesuai dengan kodrat zamannya, sekaligus pula untuk memaksimalkan potensi mereka yang cukup unik dan beragam. Kemudian juga dengan kodrat zaman, maka saya dalam pembelajaran itu menggunakan literasi digital, yaitu dengan menggunakan aplikasi-aplikasi yang siswa sendiri cukup familiar dengan lingkungannya. Maka saya bawa dunia digital tersebut pada sebuah pembelajaran, sehingga siswa bisa mengetahui bahwa ternyata digital itu banyak manfaatnya kalau bisa digunakan dengan baik, seperti itu. Maka itu bagi saya program yang berhasil yang akan dilalui oleh siswa apabila siswa menjalankannya, karena memang itu sesuai dengan perkembangan zaman, juga memberikan kemampuan siswa dalam mengembangkan potensi-potensi yang dimilikinya. Contoh, siswa membuat blog untuk membuat teks tanggapan. Jadi teks tanggapan dibuat dalam sebuah blog kemudian dipresentasikan. Nah, itu juga bagian dari pembelajaran yang masuk pada perkembangan zaman, sehingga nantinya siswa bisa dibekali bahwa
mereka punya rasa percaya diri, tampil di media sosial dengan punya karakter yang lebih baik dan bertanggung jawab tentunya dalam menggunakan media sosial. Nah, itu salah satunya. Kemudian juga mereka dibelajarkan aplikasi Canva untuk membuat presentasi, PowerPoint dan sebagainya. Jadi semua dikreativitaskan sesuai dengan passionnya mereka, sukanya di mana, nah itu dikembangkan. Jadi literasi digital ini saya kembangkan dan itu terbukti cukup efektif dalam merangsang siswa belajar sehingga mereka tidak merasa jenuh, mereka merasa bahagia dan mereka juga merasa terwakili keinginannya sesuai dengan zamannya. Kemudian nanti juga saya ingin memaksimalkan akun yang diberikan oleh Kemendikbud, yaitu terkait dengan akun siswa. Nah, itu akan dibuat dimasukkan untuk membuat blog. Dan di dalam blog tersebut saya akan berkolaborasi dengan rekan mata pelajaran saya, yaitu grup Bahasa Indonesia, MGMP Bahasa Indonesia. Jadi dari kelas 7 itu tugas-tugas semua dimasukkan ke dalam bentuk blog. Nah, itu akan berkesinambungan sampai kelas 8, kelas 9 sehingga jejak digital siswa selama 3 tahun di SMPN 1 Ngamprah itu ada dalam satu akun dengan menggunakan blog seperti itu. Jadi tugasnya semua ada di situ dari kelas 7, 8, 9. Jadi jikalau misalkan siswa mendapatkan nilai 97, 95 itu bisa dipertanggungjawabkan dengan jejak digital bahwa siswa tersebut memang bisa mengerjakan tugas dan ada tugasnya yang memang terekap jelas selama 3 tahun belajar di SMPN 1 Ngamprah. Nah, itu Bu. Tadi kan sudah diketahui ya dukungan daripada kepala sekolah juga rekan sejawat. Kemudian bisa nggak dijelaskan lebih spesifik atau khusus bentuk dukungannya seperti apa? Ya, dukungannya ketika saya berkolaborasi dalam pembelajaran, berkolaborasi dengan mata pelajaran atau bimbingan konseling dalam sebuah teks diskusi, kepala sekolah itu hadir memberikan sambutan, memberikan support kepada siswa, memberikan aplaus sehingga siswa merasa ternyata kepala sekolahnya juga aware, perhatian kepada kami sehingga mereka antusias dalam memberikan pertanyaan, antusias juga dalam merespon pertanyaan dan jawaban sehingga mereka itu merasa kepala sekolah juga memberikan andil yang cukup besar. Nah, itu salah satunya. Kemudian juga sama ketika kolaborasi dengan mata pelajaran bahasa Sunda juga sama, kepala sekolah tampil juga bahkan melihat prosesnya itu dari awal sampai akhir. Nah, itu salah satu pimpinan kami memberikan kontribusi dan apalagi menghadirkan narasumber misalkan dari luar, beliau memberikan kontribusi dalam bentuk birokrasi yang memudahkan saya untuk bisa menghadirkan narasumber dari luar seperti itu. Kemudian ada nggak tantangan dalam menghadapi pendidikan guru penggerak? Ya, mungkin itu kan sudah diketahui ya bahwa Ibu mengikuti CGP. Ada nggak tantangan dalam menjalani pendidikan guru penggerak di lingkungan sekolah, dan bila ada, bagaimana mengatasi tantangan tersebut? Ya, tantangan dalam ketika guru penggerak ya tantangannya pasti ada, terutama dalam manajemen waktu ya Bu ya. Nah, itu salah satu yang utama itu manajemen waktunya, harus pintar-pintar. Sekarang kita mau ngomong salah satu sini. Iya, aku lupa. Aduh, yaudah deh, ayo kita berangkat. Oke, let's go.
Waalaikumsalam. Nah, udah ya Pak. Kami dari sekolah SMP Selatan ingin mengajar itu mengenai hal yang berhubungan yang ke dalam. Saya Salwa Septiani. Saya harus cerita dulu. Di sini kami ingin menanyai untuk usaha yang saat ini dijalani. Boleh? Siap. Boleh. Ibu, motivasi Ibu untuk membuka ini kalau boleh tahu apa ya? Produksi kebaya. Kalau untuk omset yang dikeluarkan dan diperoleh oleh Ibu untuk usaha kayak ini bagaimana? Maksudnya penghasilan? Iya. Penghasilan nggak tentu ya, kalau dibilang tiap hari ada uang masuk, ada uang keluar, ada gitu kan. Tergantung ininya sih, barang yang diambil. Kalau Ibu modal pertamanya berapa ya Ibu kalau boleh tahu? Sekitar Modal pertama kalau satu baju nyampe 1 juta. Kalau satu baju tergantung pesanannya ya. Ada yang satu orang satu, ada yang soalnya enggak masuk ini perorangan, bukan produksi gitu, bukan masuk ke toko, memang masuknya ke salon. sejak kapan Ibu mau buka usahanya? Tahun 2005. Mungkin sudah pertanyaan yang kami sampaikan. Terima kasih Bu. Demikian kunjungan kami ke tempat konveksi penghias baju kebaya bersama Ibu Ida Rosida. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arif Budiman Laisina dari Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung Barat, bidang kurikulum dan dasar, ingin memberikan sedikit testimoni tentang sosok guru inspiratif, pejuang tangguh. Beliau adalah Ibu Emi Kulsum SPD, seorang guru bahasa Indonesia yang punya tekad kuat, inovasi yang banyak, dan juga konsistensi, terutama dalam bidang literasi. Kebetulan saya pernah bergabung dengan beliau di tahun 2018 di salah satu tim literasi sekolah, pengembang literasi sekolah. Beliau yang memimpin, kalau tidak salah sampai detik ini beliau masih memimpin tim literasi sekolah SMP Negeri 1 Ngamprah. Yang saya tahu beliau adalah pencetus literasi sekolah, terutama di SMP Negeri 1 Ngamprah, ya, dari yang tadinya tidak ada apa-apa sampai akhirnya di setiap sekolah ada pojok baca, di setiap kelas maksudnya di setiap kelas ada pojok baca, ada pohon gelis, ada juga buku-buku yang sangat bervariasi di perpustakaan, juga membuat perpustakaan jadi lebih nyaman untuk anak-anak atau lebih membaca. Untuk tetap konsisten bergerak memajukan literasi, khususnya di SMP Negeri 1 Ngamprah dan di Kabupaten Bandung Barat pada umumnya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melakukan testimoni tentang pengajaran bahasa Indonesia. Saya rekan dari Ibu Emi Kulsum. Bu Emi mengajarkan teks tanggapan dengan cara menugaskan siswa dengan vlog, membuat vlog. Siswa membuat vlog. Ternyata membuat vlog itu membuat siswa menjadi aktif, kreatif, dan inovatif. Saya pun sebagai rekan Bu Emi, saya pun mengadopsi tugasnya tentang vlog. Ternyata siswa ini begitu bersemangat belajar bahasa Indonesia dan mengerjakan tugas vlog dengan aktif, kreatif. Mereka bersemangat membuat itu, menjadikan pembelajaran bahasa Indonesia dengan menugaskan siswa membuat vlog, membuat siswa menjadi kreatif dan inovatif. Begitu menyenangkan. Mereka begitu bersemangat membuat vlog supaya vlog ini menjadi baik. Mereka mencari tempat-tempat yang menyenangkan. Jadi, digitalisasi membuat siswa semakin aktif, kreatif, dan inovatif. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
maaf ya mengganggu waktu Dela lagi belajar. Ibu memanggil Dela terkait dengan permasalahan yang harus diselesaikan. Nah, Ibu sekarang mau mengkonfirmasikan bahwa Ibu mendapat kabar ternyata Dela yang dulunya rajin, aktif, sekarang itu murung, terus tugasnya tidak dikerjakan, malas-malasan, pokoknya hampir 180 derajat terbalik dalam waktu sepekan. Nah, betulkah bisa terjadi seperti itu pada diri Dela? Betul, Dela merasakan. Nah, kendalanya apa? Coba bisa dijelaskan tidak? Jadi Bu, aku tuh di rumah tuh lagi ada masalah. Masalahnya terkait kayak aku tuh sering dilarang-larang gitu buat pergi, misalkan dalam teman-teman atau gimana gitu. Jadi aku tuh lebih banyak waktu untuk memikirkan satu itu sendiri gitu. Jadi akunya juga terhambat, jadi terhambat buat ngerjain tugas, ngerjain yang lainnya. Jadi aku tuh saking kenapa aku bisa kayak gitu, karena aku memikirkan masalah itu sendirian. Kenapa aku bisa kayak gini? Ya, bagus sekali ya. Jadi Dela bisa menjelaskan akar permasalahannya dari perilaku Dela itu ya. Nah, sekarang Dela masih ingat keyakinan ya kelas yang sudah dibuat di kelas, masih ingat? Iya, salah satunya mengerjakan tugas tepat waktu ya, masih ingat? Nah, bisa berdampak apa sih dari perilaku Dela itu yang tadi malas-malasan? Bisa belajarnya turun Ya, terus jadi terhambat untuk yang lain, salah itu bisa dari kelas. ya itu nggak naik kelas ya. Nah, tenang ya, karena Ibu pernah merasakan di posisi Dela, juga pernah masa-masa SMP, pernah merasa dikekang oleh orang tua, tapi nanti Dela seiring waktu akan merasakan pula bagaimana posisi orang tua, karena orang tua itu sayang ke Dela, betul ya. Nah, jadi karena Dela sudah meyakini bahwa hal itu keliru, nah keyakinan kedepannya Dela mau seperti apa untuk memperbaiki perilaku Dela yang sudah dilakukan itu? Yang pertama harus menuruti Ya, orang tua. Mungkin bakal Dela sedikit agak apa ya, kurang percaya diri mungkin karena ada gak mau kayak gini gitu. Tapi ya namanya juga anak, harus patuh, nurut. Terus mungkin untuk pelajaran Dela juga akan sedikit mengubah bahwa pelajaran itu lebih penting dari segalanya. Karena kalau kita sekolah dengan benar, semuanya juga akan berproses. Karena kalau misalkan kita sekolah nggak benar, terus apalagi kita harus mikirin yang aneh-aneh juga bakal terhambat ke semuanya. nah, Jadi mungkin untuk depannya harus rajin belajar lagi, mengutamakan hal yang terpenting. yang terpenting ya. Jadi sekarang mindsetnya diubah dulu ya, bahwa orang tua tidak salah ya, hanya mungkin yang belum terjawab adalah komunikasi yang intensif antara Dela dengan orang tua. Karena Ibu di sini dan guru-guru ingin Dela kembali menjadi siswa yang rajin, yang aktif, yang giat, terus juga mengerjakan tugasnya tepat waktu, nilainya bagus, karena Dela akan menjadi orang sukses ya di kemudian hari. Siap berubah? Siap. Oke, ya. Wah, hebat Dela. Terima kasih ya. Assalamualaikum. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dela. Saya sedikit bercerita nih, setelah saya tadi mengikuti restitusi berbicara curhat gitu ya. Saya sedikit mendapatkan sesuatu yang ternyata saya tuh sangat berlebihan dan terlalu mendalam peran di keluarga ini. Dan saya tuh dapat juga solusi yang ternyata selain menjalankan itu, ya gimana lagi, saya juga sedikit merasa lebih plong mungkin, terus merasa lebih apa ya, beban saya tuh agak berkurang. Dan saya juga mendapatkan satu pendapat, dan ternyata setiap masalah itu ada solusinya. Setiap orang itu mungkin akan selalu berbeda masalahnya, tapi kalau misalkan kita menjalankannya dengan ikhlas, dengan penuh kesabaran, dengan penuh tekad yang kuat bahwa kita tuh bisa melewati semua ini tuh, kita bakal bisa dan menjalankannya dengan baik, dan semua itu akan berhasil. Dan ternyata guys, semuanya itu setiap masalah itu pasti ada jalan keluarnya kalau misalkan kita menjalankan sesuatu itu dengan
tuh bisa. Dan ternyata saya mendapatkan solusinya. Untuk kedepannya kita tunggu lagi ya, bahwa aku ini akan berhasil melewati semuanya atau mungkin akan sedikit menurun. Kita tidak tahu, tapi semoga yang aku rencanain, yang aku inginkan semuanya tercapai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Irgi, ya Irgi, Ibu sengaja memanggil Irgi pada kesempatan ini karena Ibu ingin mengkonfirmasikan bahwa Irgi saat ini atau akhir-akhir ini tidak mengerjakan tugas, ya. Nah itu Ibu mendapat kabar dari beberapa orang guru. Betul kah? Betul. Ya boleh ceritakan ada apa gerangan, kenapa bisa bersikap seperti itu? Ya jadi gini, bukan beberapa minggu ke belakang tuh ada sebuah hubungan, ya bisa dibilang pacaran gitu. Nah dari itu emang sih dia tuh awalnya baik, tapi lama-lama dia emang berubah gitu. Kayak dia berubah. Nah sama kita ketahuan bahwa dia tuh udah punya pacar lagi. Terus? Ya gitu, pokoknya dia tuh lebih memilih yang sempurna gitu. Oh iya, jadi ya ketika Irgi menjalin hubungan, apakah Irgi percaya bahwa hubungan itu menurut Irgi betul atau salah di usia SMP? Salah. Nah berarti terus juga mengerjakan tugas sesuai dengan keyakinan kelas yang sudah kita buat juga itu salah ketika melalaikan tugas. Salah. Jadi Irgi sudah tahu ya bahwa itu semua adalah kekeliruan yang memang dibuat oleh Irgi, tapi jangan khawatir, kekeliruan itu juga pada suatu saat Ibu merasakan di posisi Irgi. Paham ya? Nah itu, jadi sekarang Irgi sudah tahu konsekuensi dari perilaku Irgi yang lalai akan tugas. Tahu akan seperti apa kalau lalai mengerjakan tugas? Akan ya berdampak kayak nilainya kecil gitu. Betul ya. Nah itu semua ternyata Irgi sudah paham, dan keyakinan apa yang Irgi ingin lakukan di kemudian hari terkait dengan sikap Irgi sekarang yang lalai akan tugas? Kayak lebih udahlah gitu, lupain aja, jadi mending fokus dulu belajar, tapi harus ada prosesnya gitu. Iya, jadi solusinya apa? Solusinya ya bercerita ke orang gitu. Iya, supaya lebih tenang aja. Iya, terus rajin mengerjakan tugas. Siap melupakan? Siap. Dan hubungan di usia SMP memang harus diminimalisir karena akan bersifat negatif ya. Nanti akan bersifat negatif pada perilaku Irgi kalau memang Irgi tidak bisa memanage dari hubungan tersebut. Paham ya? Siap, berjanji ya. Oke, sukses ya. Ibu doakan Irgi di kemudian hari menjadi orang sukses, menjadi orang yang bisa memberikan bermanfaatan bagi lingkungan sekitar. Ya, terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irgi. Setelah saya mengikuti restitusi, saya mendapatkan kecerahan dari Bu Emi. Dan benar bahwa masalah itu pasti ada solusinya. Mungkin memang sedikit berproses. Dan saya juga ingin membuktikan bahwa saya itu bisa mengejar apa yang saya inginkan. Dan saya tak ingin menerus ngeseltak di sini saja. Dan maka dari itu saya bisa menghadapi semua masalah ini. Terima
motivasi Bu untuk melaksanakan itu semua. Oke, terus? Udah Bu.